Subhanahu wa taala. Doa kita khususkan untuk diri kita masing-masing yang sedang berminat untuk belajar terus-menerus memperbaiki kualitas diri, meningkatkan kualitas ibadah, kualitas keimanan, dan juga belajar sedikit demi sedikit bahan-bahan bacaan dari Al-Quran dan juga dari hadis-hadis. Mudah-mudahan Allah jadikan diri kita ini memiliki nafsu yang mutmainnah, yang selalu tenang, tentram dalam menghadapi apapun menjadi kehidupan di dunia ini, dan kita selalu diberikan kesempatan untuk senantiasa bersyukur ketika mendapatkan nikmat, senantiasa bersabar ketika mendapatkan ujian dan cobaan, senantiasa menghambakan diri ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah dan memohon pertolongan, dan kita berharap dijadikan Allah orang yang senantiasa sesegera mungkin tobat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita berbuat salah dan dosa, dan kita selalu islah dengan sesama, bersilaturahim, menjalin silaturahim kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, tentunya dengan memanfaatkan potensi diri dan kompetensi yang dimiliki, serta kita senantiasa memanfaatkan media secara arif dan bijaksana. Mudah-mudahan Allah jadikan diri kita dari silaturahim ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan rezeki yang thayyibah dan barokah, mendapatkan kesempatan untuk terus-terusan memperbaiki kualitas amal ibadah kita, sehingga pada saatnya kita diwafatkan husnul khatimah, diberikan kesempatan untuk menikmati barisan menjadi abdinya Allah, dan dipanggil dengan panggilan indah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, menjadi penghuni surganya Allah dan dijauhkan dari api nerakanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban, Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbalan, Allahumma inna nas'aluka bihusnil khatimah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min syahhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nas'aluka al-ijabah bil barakah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Mari Bapak Ibu hidupkan bacaan suratul Fatihah kita masing-masing dan ucapkan kalimat thayyibah serta sholawat kepada Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berharap berkah dari suratul Fatihah yang kita baca menjadi syariat bagi diri kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mencontoh akhlakul karimah dari contoh teladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mari ucapkan ke seluruh tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki, sambil kita menikmati, mensyukuri betapa Allah menciptakan sempurna. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihim ma anittum harisun azizun alaihim bil mu'minina raufur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Laqad halaqnal insan fi ahsani taqwim. Allah sempurna menciptakan manusia ini, dan kita adalah ingin
Kesempurnaan ciptaan Allah ini juga sesuai dengan keinginan Allah untuk menjadi hambanya, menjadi abdinya. Ya, menjadi manusia yang wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Dan ketika beribadah tentunya Allah tidak membiarkan kita. Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah sesuai dengan apa yang menjadi ketentuan Allah dan kita dibimbingnya ya terus-terusan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita berharap selalu berada dalam keadaan menyembah hanya kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah, dan memohon hanya kepada Allah, memohon pertolongan. Memohon pertolongan dengan sabar dan dengan sholat. Sabar artinya menerima apapun yang menjadi ketetapan Allah, dan sholat selalu segera mensyukuri apa yang sudah menjadi ketetapan Allah. Dan ketika kita bersyukur, maka Allah akan tambahkan nikmat itu. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ketika kita ingin mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tentunya Allah Subhanahu Wa Taala berikan kemudahan kepada kita karena contoh Rasul itu demikian mudah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi manusia yang lain. Jadi yuk Bapak Ibu kita ukur diri kita, bermanfaatkah kita bagi orang lain ataukah menyulitkan bagi orang lain, ataukah kita termasuk yang membuat sengsara orang lain. Naudzubillah ya. Dan mudah-mudahan juga kita termasuk yang dipanjangkan umur dan baik amal, karena kata Rasul khairun nas man qala umuruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amalnya. Dan amalan yang terbaik kata Rasul juga disebutkan adalah orang yang khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Mudah-mudahan kita termasuk yang hari ini diberikan nikmat, bahagia, istiqomah berjamaah untuk senantiasa belajar dan mengajarkan Al-Quran dengan membaca, memahami, mengamalkan, menikmati, dan menyebarluaskan, memviralkan, bahasa sekarang ya Bapak Ibu, mendakwahkan. Ya, alhamdulillah masih pada hidup hari ini. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Dari saum tahfidz Al-Qur'an Al-Ikhlas Sukamiskin Arca Manik Kota Bandung, Majelis Jinten Mutmainnah, ngajinya unggal dinten, berharap menjadi orang yang mutmainnah, yang tenang, yang tentram kolbunya, yang dipanggil dengan panggilan indah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Juga bersama kita udah bergabung dari dunia maya sana lewat jalur Zoom meeting internet Kang Agus Jafar Sidik bersama keluarga besarnya dari Tajur Bogor ya. Kemudian Teh Irin bersama keluarga besarnya di Cirebon, Kang Ahmad Widyadi bersama keluarga besarnya di Cipamokolan Bandung arah Masjid Al-Jabar, dan Ibu Hilda Martina dari Cirebon bersama keluarga. Alhamdulillah, yuk hari ini kita tambahkan nikmat kita dengan menambahkan bacaan-bacaan Al-Quran koleksi kita. Yang hari ini kita akan baca yaitu surat Hud. Ya, surat Hud mulai ayat ke-91. 90 punjul siji punya. Non bahasa Jawanya Bu 91 teh. 90 siji. Kata orang Cirebon mah 90 punjul siji ya. Mari kita sama-sama baca dan kemudian nanti kita akan baca terjemah tafsir Ibnu Katsir yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ya. Ini terjemah tafsir Ibnu Katsirnya, barangkali ada yang mau koleksi di rumah silakan, 10 jilid dan hari ini baru sampai kepada jilid yang ke-4. Mudah-mudahan kita termasuk yang istiqomah untuk berjamaah baca ayat per ayat
makna per makna, termasuk juga mencoba untuk memilih dan memilah untuk mampu mengamalkannya pada saatnya. 10 hari menjelang bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita makin bahagia Bapak Ibu ya, bergembira dan kita senantiasa membukakan hati untuk mendapatkan curahan limpahan rahmat Allah, dan tentunya doa kita jangan putus-putus. Allahumma barik lana fi Sa'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah berkah dari bulan Sa'ban dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Di bulan Sa'ban ini perbanyak ibadah-ibadah yang sudah biasa kita lakukan. Jangan bikin ibadah yang ujug-ujug ya, gitu. Jangan yang ngarang-ngarang, tapi lakukan sesuai dengan contoh Rasulullah SAW. Karena sekarang lagi musim ibadah yang ngarang-ngarang. Tidak puas dengan contoh Rasul, bikin yang ini, bikin yang ini, bikin sholat ini, bikin sholat itu, akhirnya gegeran ya. Jadi lakukan yang sudah kita ilmui, rawatibnya, yang fardunya, yang sunnahnya, yang tahajudnya, yang duhanya, yang hajatnya, termasuk saum sunnahnya yang sudah terbiasa. Silahkan. Tong ngarang-ngarang sudah cukup sempurna. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan agama kepada kita. Tong ditambah ku gaya itu gaya iya, alat adat itu adat iya ya. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam dinan. Sempurna Islam ini, dan yang sempurna Islam tanya kepada hati kita, sudah sampai di mana kita memahaminya, mengilmuinya, mengimaninya, dan mudah-mudahan kita mampu mengamalkannya. Jadi mengimani, mengilmui, mengamalkan itu harus sempurna supaya kita nikmat ibadahnya. Jangan sampai ibadah menjadi banding-bandingkan dengan orang lain. Kata guru ini, kata syekh ini, kata saya ini. Sementara diri sendiri tidak melakukan. Jago debat, tapi pada akhirnya dia tidak melakukan. Ternyata ibadah yang paling utama dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kita berada di surganya Allah yang ada di dunia. Bapak Ibu, tahu nggak Bapak Ibu surganya Allah yang ada di dunia yang dihamparkan oleh Allah? Yang ada dua, Bu. Yang pertama majlis zikir, yang kedua majlis ilmu. Zikir abdolnya, abdol zikri, zikir yang paling tinggi adalah la ilaha illallah. Dan majlis ilmu, ilmu yang paling tinggi adalah Al-Quran. Jadi yuk kita sama-sama, kita senantiasa berada mencari majlis zikir dan majlis ilmu. Saat ini pagi-pagi selesai subuh sampai dengan menjelang matahari keluar atau matahari terbit ya, kita ciptakan sendiri, kita bangun sendiri majelis zikir dengan selalu dalam kalbu kita bergetar la ilaha illallah, dan majelis ilmunya kita ciptakan sesuai dengan kapabilitas masing-masing. Ulah ngarawu kusiku, ibunya ulah cul dog tinggal igel, pengen yang tinggi tapi tidak dapat. Yuk kita ayat demi ayat, yang kita bisa, yang kita mampu sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ya, ngaji unggal dinten, berzikir sekaligus mencari ilmu. Ya, tolabul ilmi. Ya, tapi baliknya tong segala diomongkan Bapak Ibunya. Iya ngaji, kabatu sudah tinggi ngaos, abdi maraos ngaos, tong di beja-beja, da batur kan tingalieun, nyabunya lamun ngaos maka tingali tina beungeutna, tah tina rainya Bu, lain rai gedeg anu ngaos mah, enak kalau jelema rai gedeg punya, kali itu kadieu ganti kudung, ganti seragam, ari urut ngajina teu dipake, ujung-ujungnya riweuh we mungahan ka itu kadieu punya, puasana cantang tu ngaji natara mungahan anu dibahas, mereka beak dengkaknya. Masya Allah. Yuk kita sadarkan pada diri kita bahwa yang disiapkan adalah iman, ilmu, dan siapkan amal yang terbaik. Ternyata amal terbaik itu adalah belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Siapa yang bilang begitu? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Mudah-mudahan kita diberikan cahaya dari Rasulullah SAW. Beliau memberikan kepada kita cahayanya, dan Allah meridhoi kita untuk mendapatkan cahaya Rasulullah SAW, dan kita
bertekad untuk terus-terusan mencontoh apa yang disampaikan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk pagi ini kita ini ada di sini adalah mencontoh Rasulullah. Kata Rasulullah, siapa yang sholat subuh berjamaah tapi tetap tinggal di masjid dan terus-terusan sampai dengan keluar matahari, berzikir, wirid, baca Quran, bersolawat ataupun menang iktikaf di dalam masjid, merenungi diri, bermuhasabah, merenungi apa yang sudah kita lakukan, dosa-dosa kita termasuk di dalamnya beristighfar, bertasbih, bertahmid, bertahlil, maka sampai pada keluar matahari, kemudian dia setelah keluar matahari sholat 2 rakaat, namanya sholat isyraq, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan dari Allah berupa pahala ibadah haji dan umroh yang sempurna, insya Allah. Itu hadisnya sahih dari Tirmidzi, insya Allah. Yuk Bapak Ibu kita lanjutkan. Baca surat Hud mulai ayat ke-91. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya Shu'aib ma nafqahu katsiran mimma taqul wa inna lanaraka fina dha'ifa. ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ذكريا. Inna Rabbi bima ta'maluna muhit. Wa ya qaumi i'malu ala makanatikum inni 'amil. سوف تعلمون من يأتيه عذاب يحييه ومن هو كاذب. وارتقبوا إني معكم رقيب. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه
والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحسيد وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما جادوهم غير تتبيب
Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, Allahumma arhamna bil Quran. 11 ayat dari surat Hud, mulai ayat ke-91 sampai ayat 101 sudah kita baca. Mudah-mudahan bacaan kita yang baiknya, yang benarnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai amal ibadah, dan yang salahnya, yang kelirunya baik karena kemampuan, keilmuan ataupun karena kondisi fisik badan masing-masing, mudah-mudahan Allah ampuni dan kita diberikan kesempatan untuk terus-terusan memperbaiki kualitas bacaan Al-Quran kita. Insya Allah. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Mari kita baca terjemah tafsir Ibnu Katsir dari mulai ayat ke-91 sampai ayat ke-101 surat Hud. Mereka berkata, wahai Su'aib, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang kamu katakan itu. Orang yang tidak mengerti tentang yang dikatakan namanya belegug. Ya, jadi aina kerusum jelema belegug. Ya, orang yang tidak mengerti apa yang dikatakan orang lain. Hese mikir, ya, madesu, masa depannya suram. Itu bisa mikir alus, ya, mikirna teriweuh, Bu ya. Aina kerusum, ya. Hei Su'aib, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang kamu katakan itu, dan sesungguhnya kami benar-benar melihat kamu seorang yang lemah di antara kami. Kalau tidak karena keluargamu, tentulah kami telah merajammu, sedang kamu pun bukanlah seorang yang berwibawa di sisi kami. Kemudian Nabi Su'aib menjawab, hei hambaku, hei kaum-kaumku, apakah keluargaku lebih terhormat menurut pandanganmu daripada Allah? Sedang Allah kamu jadikan sesuatu yang terbuang di belakangmu. Sesungguhnya pengetahuan Robku meliputi apa yang kamu kerjakan. Ini sekarang Bapak Ibu lagi banyak terjadi, orang lebih memandang kepada keluarganya, kepada parpolnya, kepada koalisinya, kepada jabatannya daripada kepada Allah. Sehingga dengan seenaknya dia merasa lebih kuasa, lebih powerful, dan menghina orang lain, mengejek orang lain. Sementara banyak juga di antara kita yang merasa rendah diri, tidak berani mengatakan yang benar. Gitu ya. Dan inilah dunia saat ini sedang terjadi, sedang banyak manipulasi, sedang banyak korupsi, sedang banyak rentenir, sedang banyak yang jago-jago riba, sedang banyak yang memutarbalikkan fakta, memanipulasi data hanya untuk kepentingan-kepentingan. Di zaman Nabi Su'aib, manipulasi data yang paling banyak adalah tentang perdagangan. Kalau nimbang membeli, dia ingin ditambah. Kalau nimbang menjual, dia mengurangi. Gitu Bapak Ibu ya. Al-Mutaffifin, mereka mengurangi timbangan. Kemudian dia berkata, Nabi Su'aib berkata lagi, hei kaumku, berbuatlah menurut kemampuanmu, sesungguhnya aku pun berbuat pula. Kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakannya dan siapa yang berdusta. Dan tunggulah azab Allah, sesungguhnya aku pun menunggu bersama kamu. Dan tatkala datang azab kami, kata Allah, kami selamatkan Nabi Su'aib dan orang-orang yang beriman bersama-sama dengannya dengan rahmat dan dari kami, dan orang-orang yang zalim dibinasakan oleh satu suara yang mengguntur. Satu suara yang mengguntur namanya apa, Bu? Geledek, atau petir yang menyambar. Langsung BAKB nyebutnya. Mau Ibu? Jangan ya. Lalu jadilah mereka bergelimpangan di tempat tinggalnya hanya dengan satu leger, ya, halilintar kalau bahasa di kita Bu ya. Lain ata Bu, beda kata halilintar. Halilintar beneran ya. Seolah-olah mereka belum pernah berdiam di tempat itu. Jadi mampus Bu, nanti semua ya dimusnahkan kaum Nabi Su'aib. Ya. Ingatlah kebinasaanlah bagi penduduk Madian sebagaimana telah binasanya kaum Samud. Kaum Samud penduduk apa Bu? Aikah. Sedangkan Madian penduduk kaum Nabi Su'aib. Ya, ini zamannya kira-kira dengan Nabi Musa waktu berangkat diusir oleh Firaun, duluan mana? Duluan Nabi Su'aib. Kenapa duluan Nabi Su'aib?
Karena Nabi Musa teh minantu Nabi Su'aib. Sedangkan anak-anak Nabi Su'aib sudah dibawa ke sana. Kemudian ketika sudah dibawa ke sana mau membebaskan dari Firaun untuk Bani Israel, Nabi Su'aib di sini tetap berjuang. Begitu Bapak Ibu ya. Kaum Samud duluan mana dengan Nabi Su'aib? Duluan kaum Samud, duluan Nabi Soleh. Kaum Nabi Soleh dengan kaum Nabi Lut duluan siapa? Duluan Nabi Lut. Kaum Nabi Lut dengan kaum Nabi Hud duluan siapa? Kaum Nabi Hud dengan kaum Nabi Nuh duluan siapa? Nah, gitu Bu ya. Jadi kita menerangkan ke anak itu supaya jelas. Tapi yang paling populer sekarang mah dikenal adalah kaum Nabi Lut. Di mana sekarang muncul lagi kaum Nabi Lut, LGBT, ya, lesbian, homoseks dan transgender. Ya, itu kaum Nabi Lut, ya. Mereka suka sama sesama jenis. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nabi Musa dengan tanda-tanda kekuasaan kami dan mujizat yang nyata kepada Fir'aun dan pemimpin-pemimpin kaumnya, tetapi mereka mengikuti perintah Fir'aun. Padahal perintah Fir'aun itu sekali-kali bukanlah perintah yang benar. Ia berjalan di muka bumi di muka kaumnya di hari kiamat, lalu memasukkan mereka ke dalam neraka. Neraka itu seburuk-buruk tempat yang didatangi dan mereka selalu diikuti dengan kutukan di dunia dan begitu pula di hari kiamat. Laknat itu seburuk pemberian yang diberikan. Itu adalah sebagian dari berita-berita negeri yang dibinasakan yang kami ceritakan kepadamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara negeri-negeri itu ada yang masih terdapat bekas-bekasnya dan ada pula yang telah musnah. Yang telah musnah apa Bu? Kaum Sodom setelah menjadi laut mati. Sedangkan kaum Nabi Su'aib bekasnya masih ada. Kaum Nabi Hud bekasnya masih ada. Kaum Nabi Soleh bekasnya masih ada. Ya. Dan kami tidaklah menganiaya mereka, tetapi mereka lah yang menganiaya diri mereka sendiri, karena tiadalah bermanfaat sedikit pun kepada mereka Tuhan-Tuhan mereka selain Allah. Di waktu azab Rabbmu datang. Dan ilah-ilah mereka atau tuhan-tuhan mereka tidaklah menambah kepada mereka kecuali kebinasaan belaka. Masya Allah. Bapak Ibu, hari ini kita mendapatkan pelajaran yang luar biasa tentang bagaimana Al-Quran menceritakan bagaimana kaum-kaum yang terdahulu yang berbuat zalim, yang tidak menyembah Allah, yang menyembah berhala, yang menyekutukan Allah, yang menganggap Allah ada pesaing, menganggap Allah ada yang melebihi atau ada yang sama dengan Allah, maka mereka dibinasakan. Mudah-mudahan kita tidak termasuk yang dibinasakan. Karena kayaknya kita juga sering nih menyembah selain Allah. Keluh kesah bukan hanya kepada Allah, beribadah tidak kepada Allah, ku jelema gesieun, kakara ku hansip ke gesieunnya, di singsieunan ku orai masieun, aya di singsieunan ku neraka teh sieun. Aya gitu Bu. Yuk mudah-mudahan kita menjelang Ramadan, kekuatan kita, keberanian kita, ilmu kita, iman kita bertambah dan kita makin kuat beramal. Ayeuna loba jelema nu sieun kaluarti imah ku sabab poek, takut karena kegelapan, mau ke masjid takut, ya sehingga buktinya apa, di masjid subuh karosong eta teh ku sabab sieun ting sieun kunaon ai burang paburincai ka mana-mana nya, barang hakan di bumi Allah, dahar di bumi Allah, liar di bumi Allah, tapi dititah ibadah ke Allah marumul eta teh jelema belagu gitu teh punya aya jelema belagu. Ayah, jelema belegu bakal musnah dengan sendirinya, kasusahnya bakal terus-terusan ngarana sangsara dihajar. Jadi kita gimana kita? Yuk kita ulah belegu, kita beriman, kuatkan keimanan kita, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan yang sudah kita tahu ilmunya kita terapkan, kita amalkan. Dan setelah kita beramal, jangan lupa kita amalnya kalau seandainya menggembirakan, membahagiakan, kita bersyukur, dan seandainya kita tidak menggembirakan